Bintang di sini berkhianat karena dia berteman misalnya dengan si PG. Oh, kalau si PG ini salah, terus si Bintang malah berkelik apa segala macam, ku buang dua-duanya, ku buang, gak peduli gua, ku buang. Gak ada di sini untuk memperjuangkan apa pertemanan bestie-bestie, nggak ada. Kalau kau Kristen, jaga integritas, jaga kejujuran. Jangan kau jadi pecundang pengkhianat, ya. Jadi jangan, sorry, saya tidak mau dikenal dan tidak mau mengenal. Sorry, itu saya. Saya biarkan 3 hari lewat, saya tunggu 4 hari, ya. Hari kelima, ku giring kemarin membahas si Mokondo, jeda, habis itu langsung turun, ya. Habis turun, pas giliran ngebahas si dokter palsu, naik lagi. Oh, bertausiah di sini tentang pasca, ku biarkan, ya. Ku ikutin masih. Itu Red the Marbun. Biar tahu kalian, nggak gampang untuk mendeteksi otak saya. Masih ku biarkan, ku ikuti. Baca ini katanya sampai aku baca firman, ya, ku ikutin, ya, ku ikutin. Besoknya ada narasi. Sebenarnya masih banyak tugas kita, masih banyak tugas kita. Oh, mengangkat si lendir, si pesundal. Dia itu kan janda. Kita sebenarnya harus prihatin. Wah, ku buang kawan jing. Gak butuh gua, tapi masih saya keep, ya. Sesuatu yang belum diketahui publik masih saya keep, saya orangnya tidak gampang bocor. Intinya di sini sangat bermanfaat room ini, ya, membantu orang-orang yang tersandera dengan di mute dulu Pak Sabto. Aku mute di ini lagi dibuka, ribut. Udah di bawah. Kalau naik di atas diamankanlah roomnya. Kok jadi kayak apa? Iya, nggak bisa di mute dari tadi. Aneh. Ya, jadi saya itu orangnya sangat menjaga integritas. Saya bukan masalah pertemanan. Kekristenan yang selalu saya pegang. Ya. Kekristenan yang selalu saya pegang, ya. Manusia seperti si Mokondo ini yang sudah memanfaatkan, ya, nenek-nenek yang lansia yang sudah berumur, ya, dan menelantarkan anaknya, ya. Kenapa dia jadi bermasalah dengan rumah tangganya? Karena dia selingkuh. Makanya anaknya sekarang nggak tahu kita di mana. Ternyata ada bocor dari mantannya, nenek-nenek lansianya si Mokondo itu. WhatsApp. Kemarin dibantah naik ke sini, ya. Itu AI. Ya, masih saya biarkan. Nggak apa-apa. Saya biarkan. Ya, saya biarkan. Masih saya menghargai. Karena masih menunggu konsekuensi yang 3 hari. Jadi sekarang nggak usah pura-pura on. Nggak usah bertanya ke sana kemari, nggak usah. Nggak ada artinya. Ya, mana integritasmu sebagai orang Kristen? Suatu saat, ya, pertanggungjawaban seorang Reda Marbun akan saya publish. Karena itu penting buat netizen. Sangat penting. Ya. Jadi sorry, ya. Yang namanya yang dilabelin sama si Mokondo, si biadab itu, room ini room binatang, tetapi room ini sudah membantu orang yang sedang terpenjara dan sudah membantu orang yang sedang mau bebas dari penjara, ya. Dan sudah memprotek seseorang yang tadinya mau masuk penjara tapi dibantu room herder. Akhirnya seorang Red the Marbun, ya, maju
dan orang itu tidak jadi masuk penjara. Oh, hebat room herder. Ya, ya. Jadi nggak usah. Kalau di sana pajang-pajang fotonya si Pak Sabto, ya. Kalau ini dipajang di sini ya ini memang si gembel ini memang yang nggak tahu diri. Ya, si gembel ini memang yang nggak tahu diri nih, tapi gitu-gitu juga dia sudah memakan jerih payah kami, ya, hasil dari keringat kami, Pak Mama Sanggul, ya, Pak Putih, ya, saya sendiri, ya, Kak Elizabeth, ya, udah dimakan si biadab ini, si gembel ini keringat kami, gitu loh. Sorry, kalau kami tidak pernah merugikan dia, ya. Kalau mereka, ya, orang-orang ada teman-teman juga yang memakai mobilnya yang butut itu memang mobilnya butut. Kok masa mobil butut disebutkan Mercedes-Benz? Itu kan fitnah. Ya, kalau dibahas ini ya memang betul. Nih, manusia-manusia sampah. Yang selalu fitnah-fitnah. Wah, baby sister. Wah. Waduh, lu kira si Bu Sophie gendong-gendong anak gitu. Herde, kayak gitu, kerja kayak gitu. Tidak. Waduh, wampun. Dan teman-teman ya, saya sebenarnya ada beberapa orang waktu itu tuh yang padahal saya hanya tinggal diam. Ternyata si Bu Sophie kerjanya begitu. Saya hanya diam. Nggak saya jawab. Karena, oh gitu ya saya gituin. Karena di luar negeri teman-teman, kerja, ya di yayasan seperti itu maksudnya, itu tidak gampang teman-teman. Itu harus lewat sekolah itu gitu loh. Ya, tapi bukan berarti horde siang malam 24 jam ngurus anak, bukan begitu, bukan. Ya. Iya. Itu gaji di sana juga meledak, teman-teman, ya. Meledak gaji di situ. Ini nih yang nih si pengacara abal-abal ini yang tidak pernah punya acara. Hah? Nih. Ya. Iya, ini setelah dia dapat lansia kan. Setelah dapat lansia, banyak uang dari lansia, nah baru ini agak-agak ya seringlah ke salon kan ya. Pedicure dan medicure ya. Ya. Iya. Sekarang kalian bebas. Sekarang siapa yang bebas? Coba. Emang kita bakalan mundur di sini? Biarkan Bu Sophie terus ya. Abi Saipudin fokus RH, fokus menginjil. Gak usah dibalas ini setan-setan ini. Ini tugas herder. Kalau dulu kan orang ini kan bebas. Suka-suka mereka menghina ini, menghina si itu. Semua, apalagi itu sisi pendeta palsu itu. Waduh, wah, seolah-olah ini saya ini pengajar, nih saya pendeta begini-begini. Datang dokter palsu. Si itu si putih menggelapkan si ini. Wah, bebas mereka semua. Coba. Yang kami paparkan di sini, ya, yang kami narasikan di sini, kami bertanggung jawab dengan apa yang kami omongkan. Ya. Emang kami fitnah? Nggak ada fitnah di sini. Nah, ini. Ini guys. Sebelum dia beternak nenek-nenek lansia guys. Ini nih. Sebelum beternak lansia. Kalau sekarang kalau sekarang ya kan gayanya udah kayak perek lanang gitu. Apa itu perek lanang? Cowok anak lanang cowok kan perek cewek, nah perek lanang cowok. Oh, oke.
Nah, iya, Ini ini dia bisa. waktu sebelum jadi perek lanang ya guys ya. Ya, belum kenal skincare ya kan. Tidur masih di tikar. Iya, sok-sokan pula lo ya kan. Lu notis-notis ngapain? Lu notis-notis Kareda ya kan? Kak Francisca. Kenapa nggak yang lain aja sih yang dinotis? Hah? Dari mana? Dari mana uangnya si pesundal itu untuk operasi hidung orang dia aja sekarang tinggal di rumah kakaknya? Dia menumpang di tempat kakaknya, Hamuna. Si pesundal itu di tempat kakaknya. Bukan bersama orang tua. Orang tuanya juga di sana, yang laki-laki di sana, yang perempuan di sana. Buset dah. Operasi apa? Makanya sok-sokan bikin dia yang pertama. Bikin-bikin video sama si Dominic waktu itu. Ya, coba bikin-bikin bemo apa segala macam. Coba, kenapa nggak fokus berapologet kalau mau berapologet? Dia yang mulai. Kita counter lah, kita libas. Waduh, sengsara. Ya udah nggak ikut-ikutan sekarang si Dominic. Udah mungkin diajak PC mungkin ya kan? Video call. Ini saya mau colmek gitu mungkin ya kan? Ya. Jadi mundur si Dominic mungkin ya kan? Wah, kok kaget mungkin. Loh, kenapa udah langsung harus video colmek ini? Waduh, dia langsung mundur ya. Iya makanya yang nggak tahu lah. Ya colmek itu colok 3 jari. Masa kalian ini nggak tahu? Colmek, colok. Iya, mungkin kan. Kenapa harus? Tapi saya yang colok. Tapi saya harus melihat itumu ya, pisangmu ya. Ketakutan lidik sok mungkin kan? Hah? Wah. Kan itu yang ke si Bintang yang terjadi. Saya mengasihimu Bang Bintang. Coba. Lanjut Pak Kak Puki MP. Ada yang mau dinarasikan? Shalom opung. Aduh sampai aku nggak tahu. Aduh. Shalom. Izin Shalom. sebentar, itu aku Lanjut, Farida ya. lanjut aja opung. Lanjut. Terima kasih. Tadi saya ada Telegram jalur hijau dari kebetulan Boru Marbun juga sama dengan ketua. Dan di situ ada dikasih rekaman video. Yang pertama saya mengapresiasi sahabatku Lai Bintang ya, karena lagu itu saya dengarkan sungguh indah dan cantik. Ya talenta itu luar biasa ya, dan itu sering harus dinyanyikan nanti ya. Yang kedua tentang lambe. Lambe ini menurut saya adalah inilah yang mengaku-ngaku apologet. Tapi pekerjaannya luar biasa sekali. Lebih parah dari Bikundal Mamato. Ngeri. Boleh aku sebatkan kepada lambe ini, apologet ini adalah kelakuan babi. Ini saya tegas. Kelakuan guguk ini, karena bagaimanapun dia hanya mencari perempuan di room TikTok, mencari perempuan yang bisa dibotoli, dikibuli dan didustai di TikTok. Apologet Lapet ini tidak sadar, ya, tidak sadar dia itu sebagai apa?
Kurang ajar kau lebih. Babi kau itu. Untuk perempuan-perempuan Kristen, izinkan aku rendah hati sama kalian. Janganlah menjadi botol. Si Labbe itu tadi fotonya sudah kayak begu kulihat. Kayak setan. Masih mau kau sama dia? Cerdaslah sedikit. Ya. Pakailah kecerdasanmu itu di dalam strategi. Punya kecerdasan itu kan harus ada strategi juga kan. Tidak cukup hanya cerdas untuk melewati hidup di dunia ini. Ito-itoku yang kukasih, yang kucintai, yang kusayangi. Ketika kamu nanti menderita dan menangis datang-datang ke TikTok. Ketika kau melaporkan dia ke kantor polisi, dia jauh dari kau. TKP-nya di mana? Jangan terlalu sembarangan memberikan hau masih satu pagi. Kalau kamu punya lapangan sepak bola, jangan sembarangan kasih itu dipakai. Tanya dulu legitimasi dia sebagai pemain sepak bola apa. Sembarangan aja kalian kasih lapangan sepak bola. Emang itu enggak martuhor apa? Ngeri kali. Kasihan saya melihat kalian. Udah mukanya kayak begu, kayak setan yang bertanduk. Kamu mau kasih lahan sepak bola sembarangan ya. Dan teman-teman yang ada di dalam room ini 259 ada perempuan-perempuan Kristen yang hebat. Mungkin dia menjadi single. Mungkin dia menjadi single parent. Hati-hati kalian. Karena mereka itu pendusta, pembohong, penyesat itu. Seperti malaikat. Untuk memberitakan firman Tuhan. Sementara setan itu roh jahat. Tahu kebenaran, tahu firman Tuhan. Tapi mereka itu datang hadir di dunia ini dan sudah dikutuk dunia ini dari awal mula-mula untuk menyesatkan, membisikkan, mendustai, merayu manusia. Itu pekerjaan setan, iblis dan roh jahat ya. Ini maaf saya itu di room itu ketua Reda saya agak tegas sedikit ya, khusus untuk perempuan-perempuan. Ya, nasihat ini saya tidak akan bisa berkata-kata dengan baik-baik sama kalian. Di room ini saya memang kurang ajar banget, terlalu tegas. Tetapi lebih baik saya kurang ajar daripada nanti ada orang-orang yang berbuat lebih daripada lebih kurang ajar seperti setan. Ya, terima kasih untuk semuanya. Nah, tentang room ini menurut saya bagus sekali ya. Bagus sekali. Artinya kita-kita yang berapologetika hadir di dalam dunia TikTok akan saling mengenal pribadi lepas pribadi. Siapa yang menjadi lawan, siapa yang menjadi musuh, siapa yang pura-pura. Ya, dan di room ini semua dibongkar. Saya pernah katakan di dalam room TikTok masih ada 85% minimal yang mempunyai hati tulus, segenap hati dan jujur menyampaikan firman Tuhan, menjadi pelaku firman melayani Tuhan. Itulah apologetika. Masih ada 85%, saya percaya itu. Tapi ada makhluk-makhluk aneh, si pumpe baru, boneka-boneka yang lawak-lawak. Tapi di dalamnya mereka melakukan tindakan kejahatan, mencuri uang dari jemaat lewat donasi-donasi itu. Menipu-menipu perempuan-perempuan. Tipuan itu sungguh sangat dahsyat untuk membelenggu kalian. Hati-hati kalian itu, khususnya perempuan-perempuan. Maaf, saya pernah cerita sama kalian, saya mengerti sedikit, agak memahami sedikit tentang perempuan. 5 bersaudara, 1 perempuan bungsu. Mantan 3 bersaudara, 1 perempuan bungsu. Saya dititipkan Tuhan sepasang anak, 1 perempuan bungsu. Kalian memang itu yang cantik, ya ingin diperhatikan, ingin dikasihi, ingin disayangi, ingin dicintai. Tapi lihat juga lah tentang bagaimana perkataan mereka, tindakan mereka. Karena itu mewakili daripada kecerdasannya. Di dalam kecerdasannya ada pribadi dan tubuh. Dan itu mewakili karakternya.
Jangan Nih, sembarangan. Opung bernarasi ini sambil memandang foto profilku ya kayaknya ya. Opung Iya, bernarasi kok panjang kan? iya. Ini juga makhluk-makhluk aneh ya. Saya kebetulan juga izin itu ke lagi membuat film dokumenter ya. Nanti aktornya itu mungkin saya akan pilih si Mata Pisau Tumpul. Mungkin nanti aktrisnya itu saya coba pilih si Winep ya. Ya judulnya adalah Oh iya, Penipuan ini di TikTok. PZ belum ada ya bestinya Babe ya. Lupa aku Be. Penipuan di TikTok. Jadi nanti saran saya, karena ada adegan nanti di kolam renang. Ketika mungkin Bom-Bom berenang tetapi dia salah, dia tidak mengurangi berat badan, akhirnya dia tenggelam. Tiba-tiba datang si Dulce Karyo menolong. Dia juga tidak bisa karena napasnya sudah tipis-tipis ya. Nah tiba-tiba si RK juga dapat menolong. Nah karena kebetulan si Bom-Bom terlalu berat, akhirnya mereka bertiga tenggelam di kolam renang. Akhirnya datang Samsat untuk menolong mereka. Nah tentang itulah yang terjadi teman-teman sahabatku ya. Dan saya selalu mengatakan saya mendukung 100% tentang Rumini. Kepada Ketua Reda dan tim saya mau sampaikan, ada room yang saya temukan kemarin malam. Kebetulan dia DM saya lihat dia orang baik, Paulus baru, Murtadin baru, namanya Riani Kristi. Dan dia memang orang hebat ketika dia ada rival untuk debat sama Juma. Dan dia minta nomor jalur hijau untuk bagaimana mendapatkan pencerahan tentang di dalam perdebatan dan diskusi. Dan saya lihat orangnya baik. Ya, saya memang orang paling manja memberikan nomor telepon ya. Kita coba sampaikan, terima kasih karena dia katakan ada penyampaian dari teman-temannya untuk bisa berkomunikasi dengan kita. Namun yang terpenting di sini Ketua Reda, Rian Kristi mendukung juga room kita ini di dalam pembicaraan kami yang kurang lebih ada 4 jam. Dan tentang apapun yang terjadi di dalam perpecahan, kita coba cerahkan dia dengan firman Tuhan. Dan lagi-lagi dia katakan, ya kapan-kapan saya akan naik ke room itu kakak atau ibu Reda katanya. Bagus saya katakan. Jadi artinya orang-orang baik, kecerdasan yang baik akan mencari kecerdasan yang baik di dalam room yang baik. Nah, apakah room Reda baik? Ya baik. Apakah room Reda tidak baik? Ya enggak baik. Bagi orang-orang memang yang ingin melakukan kejahatan penipuan di dalam TikTok. Nah, apa yang mau saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di room ini, 250 orang kurang lebih. Tetaplah menjadi cerdas. Tetaplah untuk berpikir, memilih room-room di mana kamu harus ada sebagai penonton atau netizen mewakili daripada pribadimu. Orang bijak mengatakan kata-kata palsu dan dusta dan bohong yang selalu diulang-ulang berulang kali dan setiap itu diulangi keulangan itu untuk berulang kali, maka itu menjadi pembenaran di dalam isi kepala manusia. Artinya, bagaimana kamu untuk bisa tidak tertipu, tidak bisa dibohongi di dalam TikTok? Abaikan, blokir room-room memang yang membuat cacat kecerdasan kita. Ya, karena masih banyak room-room yang baik teman-teman. Ya, agar kita tidak berperilaku seperti orang-orang jahat. Kalau kau menonton orang jahat dan kau biarkan itu dan kamu melakukan pembiaran untuk menonton itu, berarti kamu lebih jahat daripada penjahat itu sendiri, tak? Itu natural. Itu alami. Ya. Jadi hal-hal itulah teman-teman, ya saran saya buat kita yang ada di room ini, pakailah kecerdasan itu. Berpikirlah seperti ular dan punya hatilah seperti merpati. Dan di dalamnya ada kesatuan di antara pikiran dan hati itu. Tidak akan boleh saling mengedepankan, tetapi berjalan beriringan. Ketika kecerdasanmu sudah melangkah, ya iringi juga dia selangkah untuk dia bersamaan dengan kecerdasan.
Pernah saya katakan dan selalu saya katakan di dalam room-room, hati itu begitu tulus dan suci. Manusia tidak akan bisa mengajak hati yang tulus untuk kompromi berbohong. Apabila manusia itu mampu mengalahkan hatinya untuk berdusta, berbohong dan menyesatkan orang, maka pribadi itu adalah roh jahat, setan dan iblis yang bertopengkan manusia. Terima kasih sementara dari saya, host. Lanjut. Di sini juga agak sibuk teman-teman ya. Ini tetanggaku belum beres-beres ininya, pembangunannya. Ada ngebor-ngebor. Coba dilanjut dulu yang lainnya dulu teman-teman. Aduh, ini ngebor terus. Dari tadi pagi jam 8. Lanjut dulu teman-teman. Mana siapa itu? Si Francisca. Ya, Francisca. Sejak kapan menjadi diam-diam baik? Francisca. Apa Kalah. tulang? Ayo lanjut. Narasi dulu lah kamu itu. Dari tadi tulang. Aku mau nanya sama Kak Francisca ini. Ini foto Apa ketiga sih? ini siapa, Kak? Dari kiri foto Ponakanku. ketiga siapa? Hah? Ponakanku. PG ganti dulu ke wajah PZ nggak apa-apa ya, Kak ya? Apa? Ganti dari wajahnya siapa nggak apa-apa. Wajahnya Silon Tiarap. Astaga, mentiarap nggak? Ya si kuda si binatang ini. 9 kata munculnya bapaknya ini. Si bodat ini. Gak lepel. Ini udah salah didik mamanya sama bapaknya ini. Dalam muncungnya kayak gitu. Bemo. Gak ada bertobat-tobat ini. Sama ini. Bergabunglah pula ini sama si MP. Sama si penjahat kelamin. Budat. Gak ada tahu diri ini. Tahu malu ini. Binatang ini. Orang ajar ini. Mau kuputarkan dulu bahasanya tadi tuh. Anak dua masih berlendir kata pekimaknya ini. Kalau anak 9 mana ada lagi? Putar Kak Francisca. Putar. Mana dia? Putar Kak, putar Kak Frans. Binatang. Pulin itunya, suaranya. Tuh. Binatang itu. Anak. Itu.